Oke, terima kasih buat Rini ya. Baik, teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus PMK yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dea, teman-teman. Saat ini uh, salah satu mahasiswa dari Universitas Palangkaraya dan saya juga mengambil bagian juga dalam uh, pengurus PMK juga sebagai tim pendamping mahasiswa. Jadi salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung pada hari ini. Dan pada saat ini firman Tuhan kita untuk hari ini itu memiliki tema yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan yang dari 1 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Di mana pada 1 Timotius 3 ini menjelaskan tentang syarat-syarat bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin jemaat. Lanjut, sebelum kita memahami lebih jauh dari kitab Timotius ini, kita mau belajar latar belakang dari Timotius ini apa gitu. Kitab Timotius ini merupakan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat yang pertama itu dia berbentuk surat yang pertama ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius, di mana Timotius ini merupakan salah satu anak bimbingan rohani dari Paulus dan rekan sekerjanya juga. Pada saat itu Timotius memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai pengembala di jemaat Efesus. Nah, pesan dari mengapa Rasul Paulus menulis kitab 1 Timotius ini memberikan pesan kepada Timotius karena terdapat kondisi jemaat di Efesus, terdapat pengajar ajaran sesat dan guru-guru palsu. Kita bisa sama-sama lihat dari 1 Timotius yang pertama, 1 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai keempat. Di sana dijelaskan gitu ada guru palsu dan pengajar-pengajar yang ajaran-ajaran yang sesat gitu. Baik teman-teman, untuk membantu kita memahami dari bagian dari firman Tuhan kita hari ini, kita akan sama-sama melihat gitu beberapa bagian yang sering kita alami. Mungkin bisa next. Yang pertama, kita sering dihadapkan nih sebagai seorang mahasiswa ya, pasti ada persyaratan ketika ingin masuk kuliah, apalagi ingin masuk ke luar perguruan tinggi di luar negeri, pasti ada persyaratan yang harus kita persiapkan agar bisa lolos. Selanjutnya, ketika ingin bangun suatu bangunan atau rumah juga harus ada kualitas gitu, ada hal yang harus dipersiapkan juga gitu, baik dari desainnya, baik dari kelengkapan bahan-bahannya, apa yang mau digunakan juga perlu diperhatikan. Selanjutnya juga ketika ingin melamar pekerjaan juga pasti ada persyaratan yang harus kita persiapkan gitu agar kita bisa diterima dalam suatu instansi tersebut gitu. Kenapa harus ada persyaratan? Pasti mungkin dari kita bertanya gitu ya. Di dalam kuliah pun kita ada persyaratan, mau kerja juga harus ada persyaratan yang harus dipersiapkan. Ketika mau bangun rumah juga harus ada persiapan gitu. Kenapa hal tersebut? Karena syarat ini menjadi salah satu nilai penjamin dari kualitas kita. Dan dari syarat ini, persyaratan yang kita ajukan menjadi bahan pertimbangan suatu instansi untuk menerima kita. Apakah kita sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan mereka? Nah, begitu halnya juga teman-teman ketika kita mau belajar dari 1 Timotius 3 ini, teman-teman, bahwa Rasul Paulus menetapkan ada beberapa syarat gitu, ketika ingin menjadi seseorang pemimpin atau penilik jemaat atau seorang diakon juga harus ada. Mari sama-sama kita mau buka dari 1 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Next. Nah, pada bagian ini terdapat dua pembahasan yang akan kita bahas. Gitu. Di mana pada ayat yang pertama sampai yang ke-7 itu menjelaskan gitu tentang syarat-syarat bagi seorang penilik jemaat itu seperti apa gitu. Dan ayat yang ke-8 sampai ke-13 dia menjelaskan gitu syarat-syarat menjadi seorang diakon seperti apa gitu. Nah, kita mau coba memahami lebih dalam lagi. Namun sebelumnya pasti dari sebagian dari kita ada yang bertanya gitu, apa itu penilik Jumat? Apa diakon gitu. Seorang penilik Jumat ini atau biasa disebut episkopus ini merupakan uh,
memiliki artian ya teman-teman sebagai pengawas atau pemimpin gitu. Kalau di gereja-gereja sekarang bisa dikatakan ya atau setara dengan seorang pengtua gitu, yang dimana dia mengajar, memimpin di suatu Jumat atau gereja. Yang selanjutnya adalah diakon gitu. Atau biasanya lebih sering didengar ya diakon ya. Atau dengan bahasa Yunaninya ada diakonus yang artinya pelayan gitu. Di mana seorang diakon ini adalah seorang yang bertugas untuk melayani Jumat di suatu gereja. Gitu. Next. Nah, kita coba lihat gitu dari 1 Timotius ayat yang pertama ini gitu, bahwa dikatakan ayat yang pertama ini benar perkataan ini, saya bacakan ya teman-teman, benar perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik Jumat menginginkan pekerjaan yang indah. Pada ayat pertama ini menarik sebenarnya teman-teman. Rasul Paulus menjelaskan itu, membuka awalan dengan menjadi menjadi orang yang memiliki jabatan penilik Jumat ini adalah pekerjaan yang indah. Kenapa Rasul Paulus mengatakan itu gitu? Karena ketika kita lihat dari latar belakang tadi bahwa ada ajaran sesat gitu, ada guru palsu gitu, bahwa orang-orang yang mengajar ajaran sesat, guru-guru palsu tersebut, mereka lebih cenderung memandang suatu pekerjaan itu secara materialistis. Mereka lebih menganggap bahwa pekerjaan sebagai penilik Jumat atau sebagai pemimpin gereja atau pemimpin Jumat ini adalah pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang tidak menguntungkan bagi mereka gitu, dan dipandang rendah gitu, dan tidak menarik lah gitu di hadapan mereka. Tapi di sini Rasul Paulus berani gitu ya menyatakan pendapat yang berbeda gitu, bahwa seorang yang mau jadi penilik gereja adalah pekerjaan yang indah. Pekerjaan yang indah dimaksud di sini bukan hanya pekerjaan yang baik gitu, tapi pekerjaan yang terhormat dan mulia gitu. Sehingga Rasul Paulus menetapkan karakter dan kualitas sebagai seorang pemimpin harus punya karakter, harus punya kualitas. Nah, mengapa demikian harus punya karakter gitu? Karena kita mau tahu gitu ya, arti dari kepemimpinan atau pemimpin ini sendiri. Pemimpin ini merupakan orang gitu ya, yang akan memimpin orang lain, mengajak dari satu titik ke titik lain gitu. Jadi penting gitu untuk memilih seorang pemimpin yang memiliki standar hidup kualitas yang baik gitu. Kita bayangkan ketika punya seorang pemimpin yang tidak bisa memimpin, mau dibawa ke arah mana Jumat ini gitu. Jadi Rasul Paulus memberikan pesan kepada Timotius untuk tidak sembarangan ketika memilih seseorang yang menjadi penilik gereja. Harus punya kualitas ini gitu. Karena ini adalah pekerjaan yang indah, pekerjaan yang terhormat, pekerjaan yang mulia, harus orang-orang yang benar-benar punya kualitas, punya karakter. Mari sama-sama kita mau lihat apa syarat-syarat dan karakter yang harus dimiliki seorang penilik Jumat dan diakon ini gitu. Saya membagi menjadi 3 aspek teman-teman dari ayat yang kedua sampai yang ke-13. Pada bagian yang pertama, aspek pertama itu ada kehidupan pribadi. Ya jelas kehidupan pribadi pastinya berbicara tentang karakter kita gitu. Bagaimana sikap kita gitu. Yang dimana dikatakan ada pada ayat kedua, ketiga, sampai yang ke-10 gitu. Ada dikatakan tidak bercacat, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, bukan hamba uang, dan jangan seseorang yang baru bertobat agar dia tidak sombong. Demikian juga seorang diakon, katakan haruslah orang yang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan menggemar anggur, jangan serakah, dan harus tahan uji agar mereka ditetapkan untuk tidak bercela. Jadi artinya bahwa teman-teman ketika seseorang ingin menjadi seorang pemimpin, gitu, pemimpin jemaat atau diakon haruslah memiliki kepribadian yang dewasa. Bukan hanya dalam tingkah lakunya saja, tapi ada aspek tingkah lakunya juga, kataannya, bahkan sampai perbuatannya pun juga harus menjadi teladan gitu, harus baik gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Rasul Paulus menekankan fondasi
yang kuat gitu, bahwa karakter itu merupakan fondasi utama ketika ingin menjadi seseorang pendidik gereja. Dia harus memiliki fondasi yang kuat, akar yang dalam, dengan dia punya kehidupan pribadi yang baik gitu. Selanjutnya dalam kehidupan keluarga, aspek yang kedua. Tidak tidak jarang ya, kalau kehidupan keluarga ini kadang-kadang kita sering mengabaikan loh teman-teman, tanpa kita sadari gitu. Kadang-kadang kita biarkan berlarut-larut, ya udahlah, biar aja nanti bisa baik sendiri kok gitu. Tapi teman-teman di sini kita perlu tahu bahwa kehidupan keluarga atau kehidupan keluarga yang baik ini merupakan hal yang penting juga. Kehidupan yang harus kita perhatikan juga gitu. Gak cuma kehidupan pribadi kita, tapi kehidupan keluarga kita juga hal penting juga. Nah, kita coba mau lihat di dalam firman Tuhan di ayat-ayatnya gitu. Mana itu dalam keluarganya gitu. Dan seorang kepala keluarga yang bisa mengepalai keluarganya. Bahkan di ayat yang kelima itu jelas dikatakan bahwa jika seseorang tersebut tidak bisa mengepalai keluarganya, bagaimana dia bisa mengurus umat Allah gitu. Keluarga adalah unit terkecil ya teman-teman. Bagaimana ketika dia mengurus jemaat yang besar, yang banyak. Jadi penting untuk bisa bisa mengurus keluarga sendiri gitu dengan hubungan yang baik. Ya uh, mungkin ada dari beberapa kita ya, mungkin punya hubungan yang kurang baik dengan keluarga. Bukan berarti teman-teman ketika dengar ini langsung ya udahlah saya udah nggak mau lagi deh gitu ambil bagian dalam kepemimpinan, bukan begitu teman-teman. Tapi ketika teman-teman dengar firman Tuhan ini, teman-teman disadarkan bahwa ternyata ada aspek yang saya ternyata keliru, ada yang kurang nih gitu. Nah, melalui firman Tuhan ini teman-teman sebenarnya diperlengkapi gitu, bahwa penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga itu sendiri. Bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungan tersebut? Teman-teman, itu perlu waktu ya, perlu uh, perlu kepuasan hati itu buat bisa menyelesaikan semua gitu ya. Dan pastinya kita perlu pertolongan Tuhan. Teman-teman bisa berdoa, bisa coba sharing ke orang-orang sekitar yang mungkin teman-teman percaya, yang bisa menolong teman-teman. Itu salah satu caranya teman-teman. Jadi penting kita juga harus uh, melihat hubungan kita dengan keluarga juga harus baik. Selanjutnya aspek dari kehidupan sosial. Di lingkungan juga ternyata penting gitu. Nggak cuman harus dalam pribadi sendiri, keluarga, tapi sama orang lain juga kita harus punya hubungan yang baik gitu. Kita harus bisa bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang sekitar kita, agar kita juga dapat dihargai oleh orang-orang di sekitar kita gitu. Ketika kita ambil bagian dalam kepemimpinan, kita dapat uh, dipercaya gitu, karena ibaratnya kayak hidup kita udah jadi teladan nih gitu. Kehidupan keluarga kita udah bagus nih gitu. Kehidupan pribadi kita udah bagus. Ketika kita ambil bagian dalam kepemimpinan, kehidupan sosial kita, kita bisa menjadi orang yang dipercayai lah oleh orang-orang gitu, bahwa kehidupan kita tidak jadi batu sandungan gitu buat orang-orang lain. Jadi penting gitu tiga aspek ini yang perlu kita tanam gitu dalam hidup kita, itu kehidupan kita secara pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan kita dengan sesama juga adalah hal yang penting teman-teman. Next, selanjutnya teman-teman kita juga melihat gitu bahwa di sini Rasul Paulus menjelaskan kriteria atau kualitas menjadi seorang pemimpin gitu. Banyak gitu yang disebutkan tadi ya, dari ayat kedua sampai yang ke-13 itu kriteria-kriterianya. Namun ada satu hal yang dikaitkan oleh Rasul Paulus tentang keterampilan, ada satu yang dirujuk, yaitu pada ayat yang kedua, cakap mengajar. Namun tentang penjelasan tentang karakter, akhlak, dan moral begitu banyak. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa karakterlah menjadi standar utama, bahwa penting gitu, harus memiliki karakter yang baik, karena kita juga bisa tahu bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya harus pintar, bukan harus cerdas, gitu, tapi juga harus punya karakter yang baik, akhlak yang baik,
moral yang baik. Ketika kita lepas dari karakter itu gitu, segala kepintaran kita, kecakapan kita udah seperti nggak ada artinya gitu. Kita bisa lihat gitu contoh-contoh dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan gitu, murid-murid Tuhan. Bukanlah orang-orang yang cakap, gitu. Bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang pintar gitu. Adalah orang yang mungkin dipandang rendah oleh orang saat itu, tapi Tuhan mau pakai gitu. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Tuhan pengen kita tuh punya karakter, punya akhlak dan moral itu. Itulah yang utama. Lanjut, apa kaitan dengan mahasiswa itu? Ketika kita udah belajar nih dari 1 Timotius 3 ayat pertama sampai yang ke-13, udah panjang banget. Kita sebagai seorang mahasiswa itu ya, mengambil bagian dalam pelayanan ini gitu. Dan tanpa sadar kita akan mengambil bagian, dan kita yang akan mengambil bagian dalam kepemimpinan baik dalam memimpin diri sendiri, gitu, memimpin di kampus, di gereja, di organisasi, bahkan nanti di pekerjaan teman-teman, bahkan di keluarga teman-teman kelak gitu ya. Kita harus membangun kehidupan pribadi yang takut akan Tuhan gitu, dengan tetap menjaga kekudusan, seperti menjauhkan diri dari percabulan, minuman keras, amarah, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kita, lingkungan kita gitu. Dengan kita hidup peduli dengan hal-hal di sekitar kita gitu. Kita hidup dengan benar. Kita tidak hidup dengan kepalsuan, kita tidak hidup dengan kepura-puraan, tapi kita hidup dengan benar. Sehingga kita bisa semakin serupa dengan Kristus itu, teman-teman. Dan sebagai mahasiswa Kristen juga, kita yang memiliki kebenaran firman Tuhan ini harus bisa jadi saksi bagi Kristus. Kita yang udah dengar firman Tuhan ini, jangan sampai kita mudah jatuh dengan tawaran dunia ini. Biarlah hidup kita ini bisa berkenan di hadapan Allah, teman-teman. Di sini teman-teman ada video yang bisa kita saksikan bersama-sama. Mungkin ini bisa jadi refleksi bagi kita. Jadi selamat menyaksikan teman-teman. Mau kemana? Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman, agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Hari ya kebaktiannya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Hebat. Kutanya hari ini kamu kemana? Kutanya hari ini kamu kemana?
Jangan sampai kamu rajin pelayanan tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Woo! Yeah! Baik teman-teman, itu video tadi video yang cukup menarik gitu ya. Bahwa dikatakan bahwa jangan biarkan hidup kita ini menjadi berantakan gitu. Jangan biarkan hidup ini jadi aut-autan gitu. Tapi jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan gitu dan melakukan firman-Nya agar nama Tuhan dimuliakan. Baik teman-teman, saya juga mengajak untuk kita semua, untuk kita sama-sama bisa renungkan gitu. Apakah kita sebagai mahasiswa Kristen yang adalah pemimpin dan calon pemimpin gitu, sudahkah saya dan teman-teman gitu memiliki kedekatan dengan Tuhan? Kita bisa sama-sama merenungkan itu teman-teman. Kita bisa sama-sama buka dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan untuk kita hari ini, biarlah itu menjadi firman yang bisa mendidik kita, mengajar kita, bahwa agar kita bisa hidup dalam kebenaran gitu. Memang banyak kesalahan yang pasti kita temui dalam hidup kita. Jangan takut teman-teman. Mari kita bersama-sama kita diajarkan Tuhan gitu. Karena hidup kita tidaklah hidup yang sempurna. Pasti punya jatuh bangun ya. Tapi kita punya Tuhan yang mampu gitu menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia mau mati di kayu salib. Tidak ada waktu yang terlambat teman-teman. Selanjutnya teman-teman, apakah masih ada bagian dalam diri teman-teman yang masih perlu diperbaiki? Baik dalam karakter pribadi teman-teman, dalam kehidupan keluarga teman-teman, bahkan di lingkungan sesama teman-teman. Teman-teman bisa renungi bagian mana yang menjadi hal yang perlu teman-teman perbaiki. Bahwa dari setiap kita tidak ada yang sempurna teman-teman. Pasti punya kekurangan, punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan berkecil hati ketika kita punya satu kekurangan, bahkan dua, bahkan lebih gitu, bahkan semuanya. Jangan berkecil hati teman-teman. Mari sama-sama kita membangun kedekatan kita bersama Tuhan agar hidup kita semakin berkenan di hadapannya. Kita renungkan itu teman-teman dan kita doakan secara bersama-sama agar kita dimampukan oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa bermanfaat bagi kami Tuhan, mendidik kami Tuhan, menyatakan setiap kesalahan, kekurangan kami Tuhan, agar kami bisa dididik menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, memiliki kualitas-kualitas hidup yang baik Tuhan. Kami sebagai mahasiswa Kristen yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kelak Tuhan, baik dalam diri kami secara sendiri Tuhan, keluarga kami, bahkan lingkungan sosial kami pun Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah kami bisa jadi berkat Tuhan. Biarlah hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, karena kami tahu banyak kekurangan, kelemahan kami. Tuhanlah yang sempurnakan kami, memampukan kami Tuhan, untuk terus bergantung di hadapan Tuhan, bergantung di tangan Tuhan, di mana tidak ada kata terlambat ketika Tuhan ingin anak-anak Tuhan datang ke hadapan Tuhan. Biarlah kami semua bisa
melakukannya dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini hidup dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih.